Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku para santri, umumnya seluruh santri, terkhusus santri yang ada di tanah Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan dan yang saya hormati Kakanda Kang Iwan Darmawan. Beliau ini seorang dosen. Jadi kalau ngomongnya terstruktur, beliau dosen. Bukan kayak Mai sabar bar. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para memang santri, para asatid, begitupun tidak ketinggalan pula yang saya muliakan para adik-adik mahasiswa. Semoga Allah senantiasa selalu panjangkan umur dan dikabulkan apa yang menjadi cita-cita para memang santri dan para mahasiswa. Dan inilah yang memang menjadi harapan saya sebagai rakyat Banten, bahwa masa depan Banten ini di tangan para santri dan para mahasiswa. Kebetulan memang dalam seiring perjuangan kami melawan PIK 2 ini memang belum ada gerakan secara khusus dari para memang santri. Makanya ketika ide muncul dari Raden Lubang Jaya, saya sangat mengapresiasi. Karena kalau mahasiswa kegiatannya sudah sering, hampir di setiap gerakan mahasiswa hadir. Nah, santri hadir di situ sebagai pribadi, bukan sebagai sosok santri yang dimunculkan. Oleh karenanya, saya sangat berharap besar agar gerakan-gerakan berikutnya yang muncul itu sebagai memang santri. Karena santri ini benar-benar kekuatan, pondasi Banten ini. Santrinya rungkat, maka rungkatlah Banten. Mahasiswanya rungkat, mahasiswanya Banten. Rungkatlah Banten. Jadi pilarnya memang ada di ulama dan ada para mahasiswa. Bahkan dalam konteks mahasiswa, mohon maaf ya, Bapak dosen, kita tidak menaruh harapan ke Bapak-Bapak dosen. Justru yang kita harapkan ini dari para mahasiswa. Dan alhamdulillah pergerakannya sampai detik ini para mahasiswa luar biasa. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya memaklumi kenapa para memang santri belum ada pergerakan, karena belum ada yang memantik mereka. Bahkan mahasiswa yang jauh di sana belum tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, kalau tadi yang dipaparkan oleh Kang Iwan, itu di atasnya seperti itu. Semua saya kira para mahasiswa jelas memahami apa yang disampaikan Kang Iwan. Nah, sekarang kita pindah pembicaraannya yang di bawah. Yang di bawah yang terjadi itu bagaimana? Jadi ada intimidasi. Jadi saya nggak ngomong orang lain, jelas ini keponakan-ponakan saya sendiri. Jadi saya berinteraksi langsung dengan korban-korban. Bahkan ada teman kecil saya, ketika saya silaturahmi, saya ingin mempertanyakan status tanahnya. Benar tidak informasinya bahwa tanah sampean sudah dijual? Itu warga mau ngomong aja nggak berani. Saya masih ingat gimmick, ngomong begini sambil gemeteran. Sudah, jangan dibahas, saya nggak punya tanah, nggak punya sertifikat. Jadi di bawah itu benar-benar ini lebih kejam, Kang. Kalau boleh saya katakan, ini lebih kejam dari VOC. Karena VOC hanya merampas hasil bumi. Hal yang hari ini terjadi oleh oknum-oknum, oleh londo-londo irang ini, tanahnya yang dirampas. Sampai suatu ketika ada seorang ustadz, ada seorang santri, ya ustadz, ya santri, ya menantunya kiai. Sampai itu berani didikte, kalau tidak dijual, maka dipenjara. Dan itu terjadi di wilayah kami di Tenara. Ini benar-benar sudah penjajahan. Maka, nah, informasi-informasi ini tidak tersampaikan ke mahasiswa, ke para memang santri. Oleh karenanya, apakah ini yang menyebabkan para santri belum ada pergerakan secara khusus? Jadi mungkin ini PR buat rekan-rekan memang santri yang ada di sini. Coba ada gerakan santri secara khusus itu. Nah, kalau boleh saya kasih PR nih, di Lebak itu informasi ya, isunya bahwa ada warga negara asing Cina. Ini bukan ras ya, ini negara. Warga negara asing Cina sudah masuk Lebak. Coba santri saya kasih PR memang santri ya, karena bagi-bagi tugas ya. Yang di dekat di Lebak ini ada warga negara asing Cina. Kita nggak tahu itu Kang Iwan, apakah masuk secara legal, apakah secara ilegal. Nah, nanti kalau sudah ketemu titiknya, berarti ketemu kelurahannya di mana. Nanti coba santri bareng-bareng datang ke kantor kelurahan atau ke kecamatan mempertanyakan status warga negara asing ini. Kalau memang ilegal, usir, enggak apa-apa kan ya? Jadi nggak harus takut. Yang penting kalau sudah ketemu statusnya jelas itu ilegal, kita siap ngawal turun. Kalau misalnya memang santri tidak tahu teknisnya bagaimana, mungkin para mahasiswa siap ngawal ya, para memang santri. Jadi kita ingin pergerakan ini benar-benar para pemuda gitu, mahasiswa dan santri bersatu. Coba kita setar dulu dari Lebak. Kalau memang ada warga negara asing Cina masuk ke tanah Banten dan itu secara ilegal, maka wajib dengan alasan kedaulatan bangsa kita ngusir orang itu. Kalau ada oknum aparat yang melindungi, lawan oknum aparatnya. Ya kan Iwan? Ya. Kalau ada oknum pejabat yang melindungi warga negara asing yang masuk secara ilegal, kita lawan oknum pejabatnya. Sekarang Pak Prabowo dengan kementerian, dengan TNI sedang mengawal rakyat. Jadi rakyat sudah tidak waktunya lagi sekarang berbicara takut. Kalau bersuara di penjara, tidak deh. Santri bergerak, mahasiswa bergerak, cek. Karena biarkan kami yang ngurus di Pantura, biarkan kita yang dekat di situ. Santri yang ada Raden kan yang bagian sana dekat nih jaringannya, kalau memang santri. Dimulai dari Lebak. Bangun aliansi, ini kan temanya aliansi para memang santri ya. Tolong ini dikembangkan lagi, lalu buat gerakan. Gerakannya bagaimana? Karena ini belum tersentuh di Lebak. Saya ingin ngasih PR kepada memang santri, mulai dari Lebak. Para memang santri bergerak turun.
Ingat dulu yang turun di Cikesal, Cikesik, itu dulu apa Muhammadiyah? Itu memang santri loh. Ahmadiyah itu. Nah sekarang kita bikin gebrakan yang tidak kalah dahsyat. Kalau dulu ke Ahmadiyah kita tegas, maka hari ini kalau sampai ke warga negara asing yang masuk secara ilegal harus lebih tegas. Karena Ahmadiyah itu masih pribumi loh, masih NKRI. Nah kalau warga negara asing dari Cina, coba bikin gerakan Raden, nanti teknisnya bagaimana kita bisa konsolidasi nanti di belakang layar via WhatsApp. Pokoknya santri harus bergerak. Yang terjadi hari ini benar kata yang katakan Iwan, ini sudah penjajahan. Sudah penjajahan. Masalah mafia tanah mulai dari atasnya perundang-undangannya yang dirubah sampai di bawahnya pun. Nah buktinya apa sekarang bahwa ini terjadi penjajahan? Buktinya pagar laut. Faktanya kan ternyata itu melanggar hukum. Bahkan presiden langsung memerintahkan untuk mencabut. Berarti kan jelas-jelasan bertentangan dengan kedaulatan. Dan itu terjadi 2 tahun yang lalu. Jadi saya sangat berharap besar kepada para mahasiswa. Yang terjadi di Tanah Tanara, Tirtayasa, Pontang, Keronjo, Mau, itu benar-benar penjajahan. Kali diuruk. Sehingga gara-gara kali diuruk, mau tidak mau rakyat menjual tanahnya. Bahkan beberapa kasus ada empang diuruk terlebih dahulu, ditolak dicabut, sampailah pada titik lemah jenuh warga, ya udah akhirnya menjual dengan harga semurah-murahnya. Nah karena empangnya menjadi tidak produktif, dan ini real bukan hoax, kita terjun ke lapangan. Coba corporation, perusahaan berani menguruk sungai sebagai sumber pertanian dan perempangan, dan pihak desa dan aparat sampai detik ini tidak ada yang mampu bertindak. Berarti semuanya sudah dikuasain. Maka sekarang kita ambil lagi kedaulatan NKRI. Kasih tahu ke mereka para oknum-oknum aparat bahwa berdirinya NKRI itu atas restu para raja dan sultan, atas restu rakyat. Polisi itu muncul belakangan, kawan-kawan. Polisi itu baru ada setelah NKRI ada. Dan tidak benar bahwa yang mengusir penjajah ini hanya pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia belum pernah mengusir penjajah. Benar apa tidak nih? Boleh dibantah. Pemerintahan Indonesia sejak berdirinya Indonesia belum pernah mengusir penjajah. Siapa yang mengusir penjajah di tanah Banten, di seluruh Nusantara? Rakyat. Kan ya? Karena penjajah baru pergi, barulah pada 1945, 18 Agustus Indonesia berdiri. Jadi peringatan 17 Agustus kemerdekaan RI itu bullshit. Saya katakan 17 Agustus itu kemerdekaan rakyat Nusantara, bukan rakyat Indonesia. Indonesia waktu itu belum berdiri. Indonesia itu berdiri dibentuk baru 18 Agustus setelah hari kemerdekaan. Jadi kemerdekaan 17 Agustus itu kemerdekaan siapa? Kemerdekaan rakyat Banten, rakyat Cirebon, rakyat Jogja, rakyat Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia. Jadi ada. Saya lanjut kawan-kawan ya. Jadi ini apa yang saya sampaikan bukan bentuk provokasi, tapi memang bagian daripada sejarah ya. Bahkan Cirebon itu lebih dulu deklarasi merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi Cirebon lebih dulu deklarasi merdeka pada tahun 1945, 15 Agustus. Jadi karena yang mengusir penjajah itu seluruh rakyat, bukan pemerintahan Indonesia, karena waktu itu belum ada. Sejak berdirinya NKRI, pemerintahan Indonesia pernah tadi serang Indonesia? Tidak pernah. Maka inilah yang menjadi keprihatinan kita. Dulu kita melawan saat kita masih jadi negara kecil. Banten itu sebuah negara tadinya. Kita waktu kecil, dan inilah bukti bahwa Banten melawan reruntuhan. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena inilah Banten saat menjadi negara kecil, menjadi masih Banten, masih melawan deh. Tapi anehnya hari ini setelah kuat, setelah besar menjadi NKRI, kok justru penjajahan ini dibiarkan. Kami sebagai rakyat Banten, buat para intel yang menyaksikan, selama 2 tahun ini kami merasa pemerintahan Indonesia tidak ikut hadir menjaga kedaulatan Banten. Dan oleh karenanya saya sebagai rakyat Banten menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintahan selama 2 tahun ini. Tentunya bukan pemerintahan Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo masih baru. Artinya kita kecewa. Dan tidak hanya selama 2 tahun ini, kalau dihitung-hitung PT Nikomas itu sudah 32 tahun. Tidak ada gubernur, tidak ada polda, tidak ada polres, tidak ada bupati yang ikut hadir melindungi rakyatnya. Jadi kekecewaan rakyat Banten ini sudah bertubi-tubi. Indah Kiat saja belum ditanganin, muncul PIK 2 lagi. Di mana prosesnya ini benar-benar banyak pelanggaran hukum, sehingga kita merasa kita dijajah. Sekali lagi, pemerintahan Indonesia selama 2 tahun ini tidak hadir melindungi warganya. Oleh karenanya, singkat kata, saya sangat berharap besar kepada masa depan Banten, mahasiswa dan para mamang santri agar bertindak. Mahasiswa sebagai mahasiswa, bapak-bapak sebagai rakyat, santri sebagai santri, bertindak sesuai titiknya masing-masing.
Jadi tolong menjadi perhatian para mamang santri di daerah Lebak, tolong bikin pergerakan, cek lokasi warga negara asing Cina. Kalau memang benar keberadaan mereka itu tidak isu, benar, dan cek apakah masuknya secara ilegal apa secara legal. Kalau secara ilegal, kita usir bareng-bareng sebagai simbolis perlawanan terhadap Tiongkok. Ingat, kita tidak melawan ras ya, kita tidak melawan suku Cina atau ras Cina. Yang kita lawan adalah oligarki dan warga negara asing Cina. Jadi bukan rasis di sini ya. Kalau memang benar Kang Iwan ya, kita bergerak melawan, mengusir warga negara asing tersebut. Siap kan ya? Siap. Bisa ya diserahkan ke santri ya? Saya kira itu saja, barangkali nanti dari mahasiswa, dari para santri juga ingin menyampaikan atau barangkali tanya jawab. Saya tutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku para santri, umumnya seluruh santri, terkhusus santri yang ada di tanah Banten, pergerakan, perlawanan dan kekuatan kita saat ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, bangkit kalian. Belajar dari sejarah, pada tanggal 9 Juli tahun 1888, peristiwa Geger Cilegon adalah bukti perlawanan terhadap penjajah asing kolonial Belanda yang dipimpin oleh seorang tokoh agama, diikuti oleh santri dan masyarakat atas nama rakyat Banten. Pada tanggal 9 Februari hari Minggu tahun 2025 kita kumpul di Keraton Kaigon. Ini akan menjadi langkah pergerakan pertama santri melawan kezoliman dan keserakahan aguan, dan ini akan dicatat di dalam sejarah. Buktikan kalau Banten bukan bangsa yang penakut. Buktikan kalau Banten bukan bangsa yang mudah tunduk terhadap bangsa asing. Yang berkenan hadir silakan hadir, yang tidak bisa hadir karena banyak kendala, mohon doanya dari kalian. Kita akan bergerak, hidup mulia atau mati syahid dalam keadaan melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.